Bapak Ibu ya, ketika kita menulis suatu karya tulis ilmiah ya, katakanlah artikel jurnal ya. Nah, ketika menulis artikel jurnal ilmiah ya, itu salah satu parameter ya yang dapat kita gunakan untuk melihat atau menilai apakah karya tulis tersebut berkualitas atau tidak, kredibel atau tidak, itu bisa dilihat dari seberapa kredibel referensi yang digunakan untuk menulis karya tulis tersebut ya. Salah satunya ya Bapak Ibu, ya memang selain kredibilitas referensi, banyak juga nanti parameter-parameter lain yang biasanya digunakan untuk menilai seberapa berkualitas suatu karya tulis ya. Misalnya ditinjau dari kebaruan ya atau kemenarikan dari topik risetnya, kemudian kedalaman penyajian hasil dan seberapa komprehensif pembahasannya. Nah, itu parameter-parameter lain. Namun salah satunya itu bisa ditinjau dari kualitas referensinya. Nah, pada hari ini kita fokus ke situ ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita nanti akan mencari referensi yang berkualitas, di mana referensi berkualitas itu nanti akan kita gunakan di dalam menulis karya tulis yang akan kita buat seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan ya Bapak Ibu ya, jika kualitas referensi yang kita gunakan untuk menulis karya tulis itu ya tidak kredibel ya, atau katakanlah meragukan ya, atau tidak memenuhi kaidah ilmiah, maka artikel atau paper yang kita buat itu nanti juga otomatis dianggap kurang kredibel ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita berbicara karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu ya. Salah satu karakteristik karya tulis ilmiah itu kan harus didukung oleh referensi. Nah, beda halnya kalau seandainya kita membuat artikel, misalnya artikel untuk surat kabar ya atau koran, nah, itu kan memang tidak perlu referensi ya. Tapi kalau dalam artikel ilmiah ya, referensi itu kan wajib. Nah, sehingga ketika kita menggunakan referensi yang kredibel atau yang berkualitas, otomatis itu ya salah satu menjadi ciri ya bahwa artikel atau karya tulis yang kita buat itu memiliki kualitas yang cukup baik ya, ditinjau dari referensi yang digunakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, referensi itu perannya strategis, sehingga kalau menulis artikel ilmiah ya, nah sudah tentu harus menggunakan referensi siapapun ya, baik yang masih pemula ya atau katakanlah mahasiswa ya, bahkan yang expert sekalipun ya, kelas penulis-penulis ternama ya yang sudah profesor gitu, itu juga beliau-beliau itu tetap menggunakan referensi untuk menulis artikel ilmiah ya. Jadi siapapun itu biasanya ketika diminta menulis karya tulis ilmiah itu pasti nanti menggunakan referensi ya. Jadi referensi itu sangat strategis ya, peran dan fungsinya di dalam suatu penulisan artikel ilmiah seperti itu ya. Nah, kemudian ya, kaitannya dengan referensi yang kita gunakan, ada ungkapan yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu ya, you are what you read ya, kamu adalah apa yang kamu baca ya. Jadi di sini artinya nanti apa yang kita tulis itu sebenarnya nanti itu akan menggambarkan sebenarnya apa yang sudah kita baca ya. Jadi kualitas tulisan kita itu sebenarnya menggambarkan seberapa banyak bahan bacaan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dikemukakan oleh ungkapan ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan referensi tadi, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kredibilitas referensi yang digunakan itu sebenarnya akan tergantung dari apa yang kita baca ya Bapak Ibu ya. Semakin banyak kita membaca ya, dan bacaan kita itu juga kredibel ya, berkualitas, maka nanti ketika itu kita tuangkan di dalam suatu tulisan ya, itu tadi ya, artikel ilmiah, nah berarti nanti tulisan kita itu juga nanti akan menghasilkan yang berkualitas seperti itu. Nah, jadi memang penting ya banyak-banyak membaca ya. Tapi ingat ya, yang dibaca pun juga harus memiliki kualitas yang baik ya. Semakin banyak bacaan kita, semakin baik kualitas bacaan kita. Nah, itu nanti akan menggambarkan sebenarnya siapa diri kita yang sebenarnya. Terlebih lagi nanti ketika itu kita tuangkan di dalam tulisan yang sifatnya ilmiah ya. Nah, kemudian masih kaitannya dengan peran strategis referensi Bapak Ibu ya. Dalam penulisan artikel ilmiah ya, atau karya tulis ilmiah, nah ini biasanya referensi itu digunakan sebagai pembenaran ya. Jadi ketika kita ibaratnya itu mengatakan sesuatu ya, atau ketika kita itu berargumen ya, nah itu perlu dikuatkan ya.
atau perlu adanya pembenaran ya. Nah, pembenaran itulah kadang-kadang memerlukan yang namanya referensi. Nah, jadi alasan utama mengapa kita perlu menggunakan referensi itu kaitannya dengan ini ya, siapa sebenarnya diri kita ini ya. Jadi kita ini kalau dalam konteks menulis artikel ilmiah diasumsikan kita itu bukan siapa-siapa ya itu ya. Apalagi kalau seandainya kita itu kedudukannya masih sebatas mahasiswa ya. Atau misalnya peneliti tetapi kita merasa kita ini masih peneliti yang levelnya pemula ya gitu ya. Nah, itu kita tentunya sangat memerlukan referensi untuk memperkuat atau mencari pembenaran dari argumen kita ya. Bahkan beberapa peneliti itu mengatakan ya, khususnya untuk mahasiswa itu sebenarnya dikatakan mereka itu tidak punya suara ya. Artinya argumen yang disampaikan itu sangat lemah ya. Nah, untuk memperkuat ya argumen tersebut makanya kita perlu pembenaran ya, atau perlu penguatan dari yang namanya referensi seperti itu ya. Jadi itu tadi dalam konteks menulis karya tulis posisikan diri kita itu bukan siapa-siapa ya. Sehingga apapun argumen ataupun statement yang akan kita sampaikan itu nanti perlu pembenaran atau penguatan dari yang namanya referensi ya. Nah, kemudian yang kedua, alasan yang kedua Bapak Ibu yang mengapa kita harus menggunakan referensi, karena apa yang dilakukan sekarang oleh kita atau apa yang kita teliti saat ini, ini tidak bisa dilepaskan ya dari apa yang telah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelum kita ya, seperti itu. Jadi memang apa ya, itulah kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, di dalam ketika kita melakukan suatu penelitian, itu biasanya wajib ya kita mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang relevan. Ya, itu tadi untuk menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan saat ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang telah dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelum kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian, ini juga penting Bapak Ibu ya, kaitannya dengan peran strategis referensi ya ketika kita menulis artikel ilmiah ya. Kesalahan dalam mengutip, ini berakibat fatal Bapak Ibu ya, dapat dianggap plagiat ya. Nah, maksudnya seperti ini Bapak Ibu ya, ketika kita mengklaim ya suatu argumen atau statement orang lain, tetapi kita lupa ya, atau bahkan tidak mencantumkan referensinya, ini statement siapa, ini argumen siapa, nah berarti otomatis kita itu dianggap plagiat ya betul. Nah, plagiat ini tentunya harus dihindari ya ketika kita menulis karya tulis ilmiah ya. Nah, kaitannya supaya kita terhindar dari yang namanya plagiat, Bapak Ibu, kita pertama harus tahu ya cara mengutip yang baik dan benar ya. Nah, ini perlu kita pahami ya bagaimana sih aturan mainnya ketika kita ingin mengutip suatu pendapat oleh peneliti atau ahli lain seperti itu ya. Nah, kemudian mengutip persis seperti aslinya ya dapat dianggap sebagai ketidakmampuan melakukan pengutipan atau tidak mampu melakukan parafrase ya. Nah, ini juga hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu kan sangat senang menggunakan yang namanya kutipan langsung ya. Nah, padahal ya kutipan langsung itu kan itu sebenarnya kurang direkomendasikan ya. Boleh menggunakan kutipan langsung untuk hal-hal yang memang ibaratnya itu kan argumennya itu unik ya. Argumennya itu spesial ya. Tapi kalau argumen-argumen yang sifatnya itu umum ya, itu sebaiknya dihindari yang namanya kutipan langsung ya. Sebaiknya kita melakukan parafrase ya, atau menyajikan suatu argumen itu, menyajikan ulang suatu argumen itu menggunakan bahasa kita sendiri ya. Nah, terlebih lagi ya di zaman sekarang ini kan banyak software ya atau aplikasi yang digunakan untuk mengecek plagiasi ya. Nah, itu kalau kita tidak melakukan parafrase bisa jadi nanti terdeteksi ya similarity index dari tulisan itu sangat tinggi. Perlu semacam keahlian juga ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mengutip ya khususnya dalam melakukan parafrase ya, sehingga nanti apa yang kita tulis itu tidak diindikasikan plagiat ya, seperti itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, plagiat adalah kejahatan terbesar di dalam dunia akademik ya. Nah, ini meskipun kadang-kadang ya banyak yang menganggap sepele ya, tetapi ini sebenarnya kejahatan terbesar ya di dalam dunia akademik. Nah, ini sanksinya kalau ketahuan ini sangat fatal ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya yang plagiatnya itu ditemukan di dalam penulisan misalnya katakanlah skripsi ya atau tesis, bisa saja nanti gelarnya itu
cabut. Jadi kita harus menghindari yang namanya plagiat, Bapak Ibu ya. Supaya terhindar dari plagiat itu tadi modalnya kita harus memahami ya, harus mengetahui bagaimana cara mengutip yang baik dan benar, dan kita juga perlu mengasah kemampuan kita di dalam melakukan parafrase ya, kalimat ya, sehingga nanti rujukan atau referensi yang akan kita rujuk itu tidak kita sajikan sama seperti sumber aslinya, tetapi kita sajikan menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi tidak merubah makna dari apa yang disampaikan oleh penulis aslinya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu ya, nah kalau kita mampu menuliskan referensi dengan format yang benar, ya, menunjukkan bahwa kita itu mahir ya dalam melakukan studi literatur ya. Nah ini, jadi nanti kalau kita sudah terbiasa, berarti kita itu sudah mahir gitu, melakukan citasi ya, atau mengutip karya tulis orang lain kayak gitu ya. Nah kemudian yang perlu kita perhatikan juga Bapak Ibu ya, sebisa mungkin referensi yang digunakan itu harus dapat ditelusuri kembali oleh penulis atau peneliti selanjutnya ya. Dalam hal ini referensi yang kita gunakan itu nanti harus disajikan dengan jelas ya, apa yang menulis, kapan ini ditulis, di mana dipublikasikan. Nah itu juga harus kita sajikan secara detail dan lengkap nanti Bapak Ibu ya. Tujuannya apa itu nanti supaya bisa ditelusuri kembali oleh peneliti lain ya. Kadang-kadang kan ada peneliti itu yang agak meragukan ya apa yang kita tulis. Benar nggak seperti ini? Coba deh saya cek ulang. Nah itu penting Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin apa yang kita kutip itu disajikan selengkap dan sedetail mungkin ya. Kemudian ini juga penting Bapak Ibu ya, menggunakan atau mengutip referensi berarti kita itu memberikan penghargaan atau acknowledge ya kepada penulis Bapak Ibu ya. Jadi ini ya salah satu nanti kepuasan ya bagi kita itu sebagai peneliti itu adalah ketika tulisan kita itu dikutip atau disitasi oleh orang lain ya. Nah ini analoginya ini sama kayak sosial media ya Bapak Ibu ya, ketika kita memposting sesuatu itu ketika ada orang yang like ya seperti itu ya, memberi jempol seperti itu kan ada semacam kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri bagi kita. Sama halnya di dalam kita menulis Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika tulisan kita itu disitasi atau dikutip oleh orang lain, nah berarti kita itu menunjukkan ada penghargaan ya dari penulis lain terhadap apa yang kita kerjakan ya. Nah, jadi nanti semakin banyak yang mengutip referensi kita, itu akan menunjukkan bahwa referensi tersebut semakin penting atau semakin berkualitas.